Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Okta Ramadan dengan NIM 2302 10827. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Herlina MPDI. Pengertian pendidikan Islam. Bab 1. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati, dan meyakini ajaran Islam dengan syarat harus menghormati pemeluk agama lain dalam hubungan antara agama guna terciptanya persatuan dan kesatuan umat. Jadi pendidikan adalah pengembangan pribadi dalam semua aspeknya dengan penjelasan bahwa yang dimaksud pengembangan pribadi adalah yang mencangkup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain ataupun guru. B. Dasar pendidikan Islam. Dasar ilmu pendidikan Islam tentu saja didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan pada falsafah hidup suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ro'yu atau hasil pikiran manusia. Tiga sumber ini harus digunakan secara hierarkis. Al-Quran harus didahulukan. Apabila suatu ajaran tidak ditemukan di dalam suatu Al-Quran, maka harus dicari dalam Sunnah. Apabila tidak ditemukan juga di dalam Sunnah, barulah digunakan Ro'yu. Dasar ilmu pendidikan Islam ini tentu saja didasarkan pada falsafah hidup umat Islam dan tidak didasarkan pada falsafah hidup suatu negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ro'yu ataupun pikiran manusia. Sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Ro'yu, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. C. Dasar macam-macam pendidikan Islam. Dasar pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar tambahan berupa perkataan, perbuatan, serta sikap para sahabat, ijtihad, maslahah, dan mursalah. Sedangkan dasar operasional diikuti dasar historis, sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan fisiologis. Dasar macam pendidikan Islam yaitu yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang guna menjelaskan jalan hidup yang bermasalahat bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia dengan penuh amanat, tidak sedikit pun ditambahi ataupun dikurangi. Yang ketiga, berdasarkan Ro'yu sebagai dasar tambahan sumber pendidikan Islam pada masa Khalifah Ar-Rasyidin sudah mengalami perkembangan di mana selain Al-Quran dan As-Sunnah, perkataan, sikap, dan perbuatan para sahabat dapat dijadikan pegangan dasar pendidikan. Lanjut, tujuan pendidikan Islam. Bab 2. A. Tujuan pendidikan Islam yang pertama yaitu prinsip universal atau syumuliyah. Prinsip ini memandang keseluruhan aspek agama yaitu akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah. Jika pada manusia yaitu jasmani, rohani, dan nafsani. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan para pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberikan kejelasan terhadap kejiwaan manusia. Yang keempat, prinsip realistik dan dapat dilaksanakan. Yang kelima, yaitu prinsip perubahan yang diinginkan. Dan yang keenam, prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi. B. Aspek tujuan pendidikan Islam.
Adapun beberapa aspek pendidikan yang perlu ditanamkan kepada manusia menurut konsep pendidikan Islam, yaitu yang pertama, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan kebutuhan dan akhlak. Kedua, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan jasmani. Yang keempat, tujuan yang berkenaan dengan aspek pendidikan kejiwaan. A. Pengertian asas. Pengertian asas-asas pendidikan Islam. Kata asas berasal dari dalam bahasa Indonesia, merupakan unsur serapan bahasa Arab, yaitu kata asas yang bertunjuk jamaknya adalah usasun. Seperti dalam ungkapan asas al-hukm diartikan dalam asas hukum. Pengertian di atas dapat disimpulkan asas-asas pendidikan merupakan acuan atau dasar yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai referensi dalam melaksanakan pendidikan. Pendidikan merupakan komunikasi antar siswa dan guru, tujuannya menyampaikan ilmu pengetahuan dan bersifat akademik. B. Asas-asas pendidikan. Asas Tutwuri Handayani. Istilah Tutwuri Handayani menurut Kiai Hajar Dewantara tujuannya untuk perantara pendidikan rakyat Indonesia. Jadi menurut Kiai Haji Dewantara, Tutwuri Handayani ini berarti proses sebagai pendidik juga berada di belakang, maksudnya selalu mendorong ini cuy. Pendorongan, membantu dorongan. Oh, banyak anak tuh. Aku ulang lagi di asas-asas nanti. Dilanjut geng. B. Asas-asas pendidikan. Asas Tutwuri Handayani. Istilah Tutwuri Handayani menurut Kiai Haji Dewantara tujuannya untuk perataan pendidikan rakyat Indonesia. Menurut Kiai Haji Dewantara, Tutwuri Handayani ini berarti proses sebagai pendidik juga berada di belakang. Maksudnya selalu membantu dorongan, bantuan dan pengaruh tanpa adanya sifat paksaan. Saat Indonesia telah mencapai kemerdekaan dan pendidikan didapatkan tidak memandang kedudukan sosial yang merupakan maksud dari perataan pendidikan. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam bab 4. A. Pengertian pertimbangan. Jadi pengertian pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam bab 4. A. Pengertian pembinaan. Pengertian pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan juga dapat berarti suatu kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan. Ataupun juga pembinaan adalah suatu cara untuk yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki tindakan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. B. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup dan siap menghadapi konsekuensi atas pilihan yang sudah dilakukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang telah dilakukan seharusnya dipertimbangkan dahulu secara mendalam dan tidak terburu-buru. Karena orang yang bertanggung jawab menurut
menurut Fathul Mu'in adalah orang yang memiliki kontrol diri rendah tergesa-gesa dalam memilih sesuatu pilihan. Alat-alat pendidikan Islam bab 5. A. Pengertian alat pendidikan Islam. Secara etimologi, alat diartikan sesuatu barang dipakai untuk mencapai suatu maksud, sedangkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep dasar alat pendidikan Islam. B. Konsep dasar alat pendidikan Islam adalah alat pendidikan. Dalam istilah lain adalah media pembelajaran, di mana alat ini memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Alat ini memiliki peran sebagai perantara untuk lebih mudah dalam menyampaikan materi sebagai seorang pendidik dan menangkap serta memahami materi bagi peserta didik. C. Bentuk alat pendidikan Islam. 1. Ditinjau dari segi wujudnya. Yang pertama, perbuatan pendidikan mencakup nasihat, teladan, larangan, perintah, pujian, teguran, ancaman, dan hukuman. Lalu benda-benda sebagai alat bantu mencakup meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, dapur tulis, buku, peta, HP, dan sebagainya. Yang kedua yaitu materi, alat dalam bentuk benda hardware, yaitu pendidikan, lembaga pendidikan, anak didik, sarana dan prasarana pendidik, perpustakaan, metodologi pendidikan, manajemen pendidikan, strategi pembelajaran, dan evaluasi pendidikan dan evaluasi belajar. Yang ketiga, non materi. Alat yang berbentuk non materi merupakan tindakan pendidikan, maka tindakan pendidikan yang merupakan alat pendidikan dapat dipertinjau berdasarkan 3 sudut pandang. Berikut adalah pengaruh tindakan terhadap tingkah laku anak didik, akibat tindakan terhadap prasarana anak didik, bersifat melindungi anak didik, pendidikan dalam pendidikan Islam. Bab 6. A. Pengertian dalam pendidikan Islam, bahwa pendidikan adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B yaitu syarat pendidikan dalam Islam. Menurut Al-Abrashi, syarat menjadi guru itu ialah zuhud atau tidak terlalu suka kepada kehidupan dunia, hidup sederhana, suci, ikhlas dalam bekerja, lemah lembut, tenang, sopan, dan suka pemaaf, menjadi bapak sebelum ia menjadi guru, mengerti tabiat, kecenderungan, kebiasaan, perasaan, dan pikiran peserta didiknya agar tidak salah arah dan peserta didiknya bersih fisik dan jiwa dari dosa besar dan kesalahan. Yang C yaitu fungsi-fungsi pendidikan dalam Islam. Fungsi dalam pendidikan Islam merupakan orang yang menyampaikan ajaran Islam kepada peserta didik sebagai bentuk kewajiban dirinya yang memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan untuk disampaikan kepada peserta didik menurut hukum Allah. Fungsi pendidikan adalah yaitu pertama mendewasakan diri peserta didiknya, yang kedua memberi dorongan agar peserta didik mau mengembangkan bakat ataupun potensinya, yang ketiga memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, yang keempat menjadi pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan pendidikan, yang kelima menjadi jalan bagi masa depan yang cerah peserta didiknya, dan yang terakhir menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal kebijakan-kebijakan pendidikan. Jadi sekianlah presentasi saya. Maaf jika ada kata-kata salah, itu datangnya dari saya mohon maaf dan mohon karena di sini saya masih belajar untuk memperbaiki kesalahan. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.